Di Jawa Timur saya kira hari ini masih belum optimal ya. Tidak ada upaya-upaya untuk manipulasi kendaraan yang tidak layak harus berhenti. Bagaimana konektivitas transportasi ini sampai menjangkau di titik-titik terdalam. Halo pemirsa KJTV dimanapun Anda berada, selamat datang kembali dalam podcast Suara Dewan dan tentunya masih bersama saya Aci Ulfa dan tentunya saya juga tidak sendiri pemirsa, sudah hadir bersama saya narasumber yang sangat spesial. Beliau merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Hidayat SAG MSI. Pak Hidayat, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Baik, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Semangat Pak? Semangat. Semangat. Karena juga harus menjadi corong utama ya Pak ya untuk mengawal aspirasi masyarakat. Tentu harus semangat. Semangat. Pak Hidayat, saya panggil apa nih biar enak nih? Ya, Pak Hidayat. Bapak atau Abah atau apa nih enaknya nih? Bapak Hidayat. Bapak Hidayat, oke. Pak Hidayat, terima kasih Pak sudah main-main nih ke podcast Suara Dewan ke KJTV. Gimana rasanya Pak? KJTV luar biasa. Luar biasa. Kita juga makasih Pak diundang nih jauh-jauh dari Jember ke Mojokerto. Ke Mojokerto, luar biasa sekali Mojokerto Pak ternyata Pak. Asli Mojokerto ya Pak? Ya. Asli. Tinggal di Mojokerto. Tinggal di Mojokerto, besar di Mojokerto. Besar di Mojokerto. Nah, kita juga pengen kenal lebih dekat nih sama Pak Hidayat nih. Pak Hidayat aslinya memang Mojokerto. Lahirnya di Lamongan sebetulnya. Lahirnya di Lamongan. Kemudian besar di Mojokerto. Domisili di Mojokerto sekarang. Oh, gitu. Menjadi wakilnya masyarakat Mojokerto dan Jombang. Ya. Terus lebih besar lagi ternyata di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Ya. Nah, kalau Pak Hidayat kecil dulu emang pengen jadi seorang legislator atau gimana nih ceritanya sampai akhirnya bisa menjadi anggota dewan, apalagi Provinsi Jawa Timur begitu, Pak Hidayat? Sebetulnya dulu cita-citanya pengen jadi guru ya. Oh, oke, guru. Ya. Kemudian? Makanya ketika lulus MTS saya melanjutkan ke PGAN, Pendidikan Guru Agama di Bojonegoro. Di Bojonegoro. Ya, khusus ya memang ya Pak ya? Khusus untuk guru ya? Sekolah guru agama. Oke, guru agama. Oke. Kemudian melanjutkan di Surabaya di Fakultas Tarbiyah, Fakultas Keguruan. Setelah itu kemudian S2 di UNER. Ya. Ngambil guru juga? Nah, oh beda. Ya, sosiologi. Oh sosiologi ya, oke. Nah saat itulah kemudian mulai terjun ke dunia politik. Dari guru tiba-tiba jadi seorang politikus, gimana ceritanya Pak? Ya karena saya menganggap bahwa politisi itu punya peran yang besar merubah kebijakan. Ya. Sehingga saya ketika menjadi guru, kemudian saya minat untuk belajar di politik, terutama ketika melanjutkan S2 di UNER. Bertemu dengan para politisi, akhirnya tertariklah saya masuk di dunia politik. Itu di tahun 2003 seingat saya. 2003? Ya. Waduh, saya tuh baru 2 tahun Pak. Nah, senyambang dengan itu saya tetap masih ngajar di Mojokerto, kemudian ikut aktivitas politik di Surabaya. Berarti aktivitas sebelum menjadi politikus menjadi seorang guru ya Pak ya? Ya. Berapa tahun artinya Pak? Dari 2003 ya? Saya di politik 2023 ya. 2003 di politik. Ya. Oke. Tapi jauh sebelumnya sudah ngajar, ngajar ya? Di Mojokerto ya. Kebetulan waktu itu ada di 2 kampus ya, di STIT Raden Wijaya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya, kemudian di STI Al Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al Anwar di Mojokerto. Iya. Apa Pak perbedaan dari awalnya guru terus menjadi seorang politikus? Apa yang paling menantang saat itu? Saya kira sama-sama memiliki nilai yang besar ya, terutama untuk melakukan perubahan-perubahan di sosial masyarakat ya. Jadi guru berarti kita ikut mencetak generasi muda agar berilmu, berakhlak, punya skill. Dan inilah calon pemimpin ke depan. Di politik saya kira juga ada fungsi
pendidikan politik. Di mana ketika saya aktif di partai juga ketemu dengan anak-anak muda, bertemu dengan Gen Z, memberikan edukasi bagaimana saya punya menjadi politisi atau menjadi pejuang politik. Artinya sama-sama memiliki impact yang cukup besar gitu ya Pak ya, apalagi buat anak muda, begitu ya Pak ya. Nah, cuman kalau memang bedanya ketika sudah di parlemen, di dewan, ada peran di mana kebijakan-kebijakan itu bisa kita rubah melalui peran kita di legislatif. Betul, dan itu akan berdampak kepada masyarakat luas. Begitu ya Pak Hidayat. Nah, Pak Hidayat sendiri kalau jadi seorang legislator udah berapa lama nih? Berapa periode udah nih Pak Hidayat? Ini yang ketiga. Wow, ini yang ketiga? Artinya udah bukan hal yang lumrah lagi. Masih belajar terus. Tapi masih tetap belajar, begitu ya. Nah Pak Hidayat, spesial talk show kita atau podcast kita di hari ini akan bahas terkait transportasi. Moda transportasi se-Jawa Timur. Sejauh ini menurut Pak Hidayat sendiri selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, sejauh ini moda transportasi integrasinya di Jawa Timur seperti apa Pak? Di Jawa Timur saya kira hari ini masih belum optimal ya. Belum optimal? Ya. Kecuali di area Gerbang Kertosusilo ya, sudah koneksinya sudah lumayan bagus karena di area ini sudah ada Trans Jatim. Sampai detik ini sudah ada 7 koridor ya. Tetapi di kota kabupaten lain kita masih koneksinya masih dari terminal ke terminal, stasiun ke stasiun. Nah, untuk menghubungkan antara terminal ke titik-titik, misalnya pusat pendidikan, pusat wisata, pusat bisnis itu masih menghadapi kendala. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, bagaimana koneksivitas transportasi ini sampai menjangkau di titik-titik terdalam di pedesaan-pedesaan. Misalnya di Mojokerto ini kan banyak tempat wisata ya, di Trawas, di Pacet, di Jombang ada Wonosalam. Para pengunjung masih menggunakan kendaraan pribadi, belum ada kendaraan umum ya. Nah, ini yang menyebabkan tingkat kuantitas pengunjungnya masih cukup rendah karena transportasinya susah. Nah, ini yang menjadi perhatian kita ke depan, bagaimana koneksivitas itu sampai ke titik desa. Ini aja kalau ngomongin cuma Mojokerto Jombang ya Pak, belum yang se-Jawa Timur ya Pak, dengan berbagai potensi wisata, potensi yang lainnya begitu ya Pak. Artinya tadi dengan lantang Pak Hidayat mengatakan belum optimal. Artinya kira-kira apa sih Pak yang mendasari integrasi moda transportasi di Jawa Timur ini belum optimal? Saya kira selama ini kan kendaraan publik itu masih di-handle oleh swasta ya. Oleh swasta, dan swasta saya kira punya banyak keterbatasan oleh karena diperlukan kehadiran pemerintah baik provinsi maupun kota kabupaten. Kalau hari ini provinsi sudah meluncurkan Trans Jatim, misalnya Trans Jatim koridor Mojokerto Surabaya. Di terminal Mojokerto, maka nanti harapan kita pemerintah kabupaten ini menyambungkan antara terminal kepada titik-titik titik-titik di desa-desa. Nah, ini diperlukan payung hukum. Kita lagi godok di Komisi D itu raperda tentang integrasi transportasi publik. Bagaimana nanti kita atur kewajiban provinsi di sektor mana, di area mana, kemudian kota kabupaten harus berbuat apa, sehingga dengan kolaborasi ini titik-titik yang sekarang masih belum terjangkau oleh transportasi publik bisa terjangkau dengan baik. Artinya dari anggota Dewan pun sedang mengupayakan ya Pak ya, sedang mengupayakan dan mendorong pemerintah tentunya, karena ini tadi sempat disinggung oleh Pak Hidayat, ternyata masih banyak yang mengelola transportasi publik ini dari swasta, dan ini perlu dukungan dari pemerintah. Dan di sini Dewan hadir untuk mendorong dan memberikan regulasi. Semoga tercapai ya Pak ya. Amin. Karena kita tahu bahwasanya Jawa Timur ini potensinya cukup banyak sekali, segi ekonomi, pendidikan, wisata, semuanya rasanya ada di Jawa Timur, dan perlu ya Pak ya adanya integrasi moda transportasi publik begitu. Misalnya di Jombang saja ya, ada pondok-pondok pesantren besar di Jombang. Jombang. Betul. Ada 4 ya, saya kira yang paling besar dan level nasional.
ada Pondok Pesantren Peterongan, kemudian ada Tebu Ireng, ada Den Anyar, ada Tambak Beras, dan pondok-pondok lain yang luar biasa. Jombang boleh dikata kota santri lah. Ini santrinya dari berbagai penjuru, tidak hanya di Jawa Timur tapi luar provinsi. Se-Indonesia artinya ya Pak ya? Ini memerlukan transportasi yang banyak dan terjangkau oleh para wali santri. Minimal wali santri berkunjung sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah, kalau misalnya rumahnya Jember, Lumajang, mau ke sini menggunakan transportasi pribadi, kosnya cukup tinggi, risikonya cukup besar. Maka kalau ada transportasi publik yang bisa menjangkau ke pondok-pondok itu akan jauh lebih meringankan masyarakat. Pak, kira-kira keterkaitan atau integrasi ya Pak ya. Tadi kan disebutkan bahwasanya Jombang saja, ini yang Jombang ya, kita bicara di Jombang se-Jawa Timur, ini ada 4 pondok pesantren yang besar, dan ini pasti wali santri datang ke pondok pesantren tersebut dan membutuhkan yang namanya transportasi, begitu ya. Apakah mungkin Pak regulasi yang sedang digodok tadi ya Pak ya oleh DPR akan terwujud Pak? Sangat mungkin, dan saya optimis karena Jawa Timur kita mampu, ya, Pemprov Jawa Timur saya kira mampu, dan harapan publik juga cukup tinggi, ya, sehingga saya kira ini bagian dari kita hadir di tengah-tengah masyarakat, di mana aspirasi masyarakat ingin transportasi publik itu yang pertama adalah aman. Oke, aman. Ya, aman. Selama ini transportasi publik jauh dari kategori aman, ya, banyak kejahatan-kejahatan di kendaraan umum dan sebagainya. Dan mungkin itu menjadi pilihan masyarakat, kenapa memilih transportasi pribadi begitu Pak. Kemudian nyaman, ya. Aman, nyaman. Nyaman di dalam. Sekarang masyarakat sudah menuntut full AC misalnya, kursinya harus kursi-kursi yang bagus. Betul. Sehingga dia naik mobil dari start ke finish tidak capek badannya. Sekalipun perjalanan jauh mungkin ya Pak ya. Yang ketiga adalah terjangkau, ya, harganya terjangkau oleh masyarakat, murah. Transjatim itu tiket untuk umum Rp5.000. Ya. 5.000. Ya. Untuk santri dan pelajar Rp2.500. Nah, ini minatnya luar biasa. Di koridor 1 sampai 7 itu tingkat okupansinya per hari 22.000 penumpang. Setiap hari? Ya. 7 koridor ini ya. Ini 7 koridor ya Pak ya? Ya, kemudian di beberapa koridor malah presentasinya lebih dari 100% ada yang berdiri, ya. Nah, ini yang saya kira karena murahnya tadi itu, ya. Kemudian yang keempat adalah aman, nyaman, terjangkau dan schedule-nya tepat waktu. Ya. Jadi ketepatan waktu ini penting. Ya, misalnya tadi yang saya katakan ada wali santri berkunjung ke Jombang misalnya, butuh waktu 3 jam. Nah, 3 jam ini terjangkau. Pekerja di Mojokerto menuju Surabaya harus terukur betul, ya. Kalau 1 jam ya 1 jam. Ya, sekarang ini kan transportasi publik kita yang terjadi adalah tidak tepat waktu, sehingga kecenderungan orang menggunakan kendaraan pribadi. Dan yang paling banyak adalah kendaraan bermotor. Kalau kita bicara kendaraan bermotor, risiko kecelakaannya cukup tinggi. Jadi kecelakaan di Jawa Timur ini hampir 84% itu dari pengguna kendaraan bermotor. Karena ya berhadapan langsung dengan fisik kendaraan yang lain, ya otomatis risikonya adalah kalau tidak luka ya meninggal. Jadi ketika pengendara bermotor beralih ke transportasi publik akan jauh mengurangi tingkat kecelakaan di lapangan. Artinya tadi disebutkan beberapa standar minimal pelayanan mungkin ya Pak, transportasi publik ya. Tadi pertama paling utama aman dulu, kemudian nyaman, harganya terjangkau, schedule-nya tepat. Ini dari DPR sudah menggodok hal ini begitu ya Pak ya? Saya kira ini harus menjadi standar layanan transportasi di masyarakat ya, baik swasta maupun milik pemerintah, agar
budaya-budaya tertib lalu lintas dan budaya penikmat kendaraan publik itu bisa terus terjaga sehingga ya ini ketertiban di jalan menjadi jauh lebih baik. Dan mungkin mengurai kemacetan. Oh ya. Begitu ya Pak ya. Di daerah Gerbang Kertosojoyo kan, misalnya Sidoarjo misalnya ya, ketika dari Mojokerto ke Surabaya, kita melewati Sidoarjo ada Sepanjang, ada daerah Krian, itu kan pusat-pusat kemacetan. Jadi kalau orang pekerja Mojokerto ke Surabaya harus menghitung betul waktunya. Kalau telat nanti perusahaannya akan memberi sanksi ya. Nah, sekarang ini berspekulasi para pekerja karena ada ketidakpastian soal waktu, sehingga dengan kehadiran Transjatim Koridor 2 ya Mojokerto Surabaya ini, alhamdulillah peminatnya cukup besar, terutama di jam-jam kerja, dan hasil kita survei mereka puas, terutama soal ketepatan waktu. Berarti antusiasme masyarakat cukup tinggi ya Pak cukup terhadap tinggi, transportasi publik ini ya. Artinya Transjatim kira-kira akan ekspansi ke daerah lain nggak Pak? Kita dorong ke sana ya. Hari ini lagi ada diskusi soal transportasi Transjatim di Kediri. Ya, kemudian di Malang ya. Dan nanti kalau betul-betul dibutuhkan di daerah-daerah lain, kita akan dorong supaya tadi kehadiran pemerintah di bidang transportasi ini nyata bisa dinikmati oleh masyarakat Jawa Timur. Nah, ini kan artinya memang transportasi publik ini masyarakat sangat minat begitu ya. Tadi buktinya setiap hari 2.000 sekian ya Pak ya? 22.000 penumpang okupansinya begitu ya Pak ya. Nah, kemudian tadi juga disinggung terkait standar minimal pelayanan. Tadi ada 4 hal yang disebutkan: aman, nyaman, terjangkau, dan schedule yang tepat. Nah, apa yang strategi dilakukan pemerintah dengan DPRD provinsi mungkin ya untuk mendukung dari transportasi yang terintegrasi di Jawa Timur ini sendiri? Ya, tadi yang pertama kita dorong Transjatim dikembangkan di kota kabupaten yang lain. Ya. Strateginya itu dulu pertama. Yang kedua kita dorong transportasi publik yang dikelola oleh swasta juga harus memenuhi standar-standar yang diharapkan, terutama secara administrasi dan teknis. Ya. Ujikir harus betul-betul rutin dan dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada upaya-upaya untuk manipulasi kendaraan yang tidak layak harus berhenti. Ya. Kemudian terhadap drivernya, terhadap krunya juga harus ada tes cek rutin, terutama yang banyak terjadi ketika di area besar itu kecelakaan terjadi, ternyata kita cek supirnya ternyata dia pengguna narkoba misalnya, ya, kemudian dia minum minuman keras misalnya, atau driver ini bekerjanya 25 jam. Ya, setelah dia trayek A pulang langsung nyambung sehingga tidak ada istirahat sama sekali, mengganggu kesehatan. Ya, sehingga mengurangi energinya dan fokusnya, akhirnya timbul kecelakaan. Nah, ini yang kita dorong pemerintah untuk betul-betul mengawasi PO swasta ini agar betul-betul taat aturan. Strategi udah mulai dijalankan nih Pak ya. Nah, kemudian anggaran. Ini kan juga perlu ya Pak ya untuk mendukung fasilitas transportasi publik yang tadi disinggung ya Pak ya, aman, nyaman, terjangkau, dan juga schedule yang tepat. Berapa persen sih Pak anggaran dari pemerintah begitu ya, khususnya untuk integrasi transportasi di Jawa Timur sendiri? Kalau di Transjatim ya, kita mulai diluncurkan sampai detik ini sudah terpakai hampir 700 miliar. Itu 7 koridor ya Pak? Iya, untuk pengadaan bis, untuk subsidi penumpang dan sebagainya. Di sisi lain ya, kita bicara transportasi, ada pelabuhan ya, kemudian ada bandara untuk kepentingan pesawat terbang dan sebagainya. Kita juga dorong agar transportasi darat, laut, udara ini berkembang di Jawa Timur. Pelabuhan-pelabuhan kita bangun semaksimal mungkin, misalnya di
Probolinggo, kemudian di Ketapang, Banyuwangi, kemudian di Madura dan sebagainya, kita dorong agar transportasi darat, laut, udara bisa berkembang dengan baik. Jadi kalau kita hitung rupiahnya di berbagai sektor transportasi sudah sangat besar, tapi di Transjatim kita sudah gunakan APBD hampir 700 miliar rupiah. Efisien nggak Pak dengan anggaran segitu sejauh ini? Ya karena ini transportasi publik ya, pemerintah ya, jadi kita tidak menghitung efisien ya, tetapi yang penting adalah kita dengan menyiapkan transportasi publik yang betul-betul baik ini, masyarakat menjadi mobilitasnya tinggi. Di saat mobilitas tinggi ada pergerakan ekonomi, ya. Nah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Misalnya orang ke Mojokerto mau ke Trawas, ya, kita siapkan transportasi publik yang bagus. Kalau penumpangnya meningkat dari sebelum ada transportasi publik, misalnya penumpang 1 kali 100 saja, dia bergerak dari Mojokerto ke Trawas, kemudian di Trawas dia menikmati tempat-tempat wisata, dia beli tiket, beli makan, beli minum, beli oleh-oleh, berarti ada pergerakan ekonomi di Trawas. Begitu juga dengan tempat-tempat lain. Jadi artinya bahwa anggaran yang kita kucurkan untuk Transjatim ini adalah stimulan untuk mendorong pergerakan ekonomi. Jadi dengan banyak Transjatim, ekonomi menggeliat dan ini akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Dan itu berputar artinya ya, Pak ya. Dan kemudian Pak, kita tahu bahwasanya transportasi darat membutuhkan jalan yang layak, Pak. Bagaimana menurut Pak Hidayat sejauh ini, khususnya di Jawa Timur mungkin ya? Apakah jalan-jalan di daerah kita sudah layak atau seperti apa? Jadi jalan ini kan ada 3 kewenangan ya, ada milik kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Kalau jalan provinsi sampai hari ini yang saya baca di data itu hampir 92% sudah mantap. 92%. Ya, ini yang jalur mantap. Provinsi ya Pak ya? Provinsi. Oke. Nah problemnya adalah jalur kota kabupaten. Yang tadi, yang feeder-feeder dari terminal ke titik-titik itu yang saya kira menjadi hambatan. Misalnya kalau ke Wonosalam misalnya di Jombang ya, dari terminal di Jombang atau di Mojo Agung, maka butuh kendaraan besar. Nah, kalau sudah bicara kendaraan besar, aksesnya di atas agak susah. Nah, oleh karena itu, yang PR pentingnya adalah bagaimana kota kabupaten ini sudah harus memikirkan betul infrastruktur ke pusat-pusat pendidikan dan wisata dan bisnis itu harus sudah mantap juga, sehingga feeder-feeder dari titik-titik Transjatim itu bisa disambungkan ke titik-titik yang lebih dalam di kota kabupaten. Kalau jalan nasional saya kira di Mojokerto Jombang tidak banyak ya, hanya jalan besar dari Malang ke Yogyakarta ke Jakarta sudah cukup bagus, tapi yang problem adalah jalan kota kabupaten. Artinya menurut Pak Hidayat sendiri sejauh ini kalau untuk jalur provinsi 92% ya Pak ya? Sudah bagus, sudah mantap. Bagus, sudah layak ya Pak ya. Cuma problemnya di jalan kota kabupaten. Nah ini apa nih mungkin dorongan yang dilakukan atau regulasi yang dihadirkan oleh DPRD supaya bisa mendorong para pemerintah kota kabupaten bisa membangun jalan yang layak Pak? Ya, tadi yang saya katakan bahwa yang pertama tadi harus ada raperda ya, soal transportasi terintegrasi, sehingga di sana nanti turunannya adalah penguatan infrastruktur. Ya, misalnya dari Lamongan ke Mojokerto ini kan jalan provinsi itu ya. Di Lamongan sudah luas, tapi Mojokerto belum. Nah ini problem, jadi nanti Transjatim tidak bisa lewat ke Mojokerto, berhenti di Lamongan. Oleh karena itu dengan regulasi yang ada, harapan kita ada perhatian pemerintah kota kabupaten untuk memprioritaskan jalan-jalan yang menjadi feeder jalan provinsi. Nah, kemudian yang kedua adalah tentu ini menyangkut soal komitmen pemerintah kota kabupaten dan legislatifnya.
kalau wali kota, bupati, dan legislatif di daerah itu punya komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan infrastruktur kota kabupaten, saya kira bisa. Tinggal menjadi prioritas apa tidak. Saya kira APBD di Jombang dan Mojokerto cukup besar dan kita dorong dengan melalui fraksi Gerindra di kota kabupaten untuk memprioritaskan infrastruktur jalan yang menuju ke titik-titik penting untuk pergerakan ekonomi di kota kabupaten. Terus Pak, kalau kita ngomongin soal barusan kan udah diobrolin ya dari transportasinya, integrasinya, kemudian juga struktur jalannya. Dari masyarakatnya sejauh ini, bagaimana mungkin Pak Hidayat melihat orang-orang ini di Jawa Timur ini udah patuh nggak sih Pak, menurut Pak Hidayat soal lalu lintas mungkin ya? Ya, saya kira menjadi PR kita semua ya. Semua ya Pak ya. Transportasi publik itu amat tergantung kepada masyarakat luas. Apakah ada komitmen untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik? Ada komitmen itu. Kemudian ketika menggunakan transportasi publik, apakah ada komitmen juga untuk menggunakan transportasi publik dengan bagus, tidak merusak, misalnya tidak merokok di bis AC, kemudian menjaga kebersihan, menjaga ketertiban dan sebagainya. Jadi menyangkut budaya transportasi, saya kira ini bertahap akan kita edukasi masyarakat sehingga ya tadi kalau masyarakatnya bisa berbudaya transportasi, bisa tertib, bisa ada komitmen bersama, saya kira akan ada budaya transportasi yang baik di Jawa Timur. Artinya nggak cuma pemerintah dan anggota dewan saja ya Pak ya, tapi ini juga perlu peran dari masyarakat, begitu ya Pak Hidayat ya. Kemudian Pak Hidayat, kalau kita sudah ngobrol nih soal transportasi di darat, kemudian kalau di laut gimana menurut Pak Hidayat? Ya, di laut ini kan di beberapa titik ya, terutama di Madura dan di daerah timur ya, yang saya kira kita banyak mendengar kapal tenggelam, karena muatan yang berlebihan, kemudian usia kapal yang sudah kadaluarsa, kemudian tidak ada cek rutin terhadap perbaikan kapal. Kemudian tidak memperhatikan aspek cuaca dan sebagainya. Jadi juga menjadi PR penting bagi di Jawa Timur untuk mengevaluasi transportasi laut yang hari ini kita masih banyak mendengar kecelakaan-kecelakaan di lautan. Yang terakhir kan di Bali ya, Selat Bali, yang itu sebetulnya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu tapi terulang lagi. Ternyata ketika dicek kapal-kapal yang melayani di Bali itu ternyata banyak yang tidak memenuhi standar. Ini kan jadi PR penting kita. Itu kalau transportasi laut. Transportasi udara, bagaimana Pak Hidayat melihatnya? Ya, kalau transportasi udara ini sebetulnya kewenangannya pusat ya, melalui BUMN, ya melalui Badan Usaha Negara. Tapi kita juga punya andil, terutama menyiapkan akses ke bandara. Ya, kemudian menyiapkan fasilitas VIP di sana ya, untuk kepentingan ruang tunggu dan sebagainya. Jadi tetap ada kolaborasi sehingga mobilitas orang lintas provinsi melalui penerbangan menjadi bagus. Cuman di luar Bandara Juanda masih menjadi PR ya. Di Jember saya mendengar masih berhenti. Di Kediri, di Indo juga belum operasi. Kemudian di Malang juga masih jam terbangnya masih sangat terbatas, sehingga ya ini butuh komunikasi lebih intensif lagi dengan pemerintah pusat sehingga beberapa bandara besar di Jawa Timur bisa operasi lagi. Artinya masih ada PR yang harus dibenahi begitu ya Pak, kalau kita obrolin soal transportasi udara. Nah, kita tahu bahwasanya nggak cuma orang nih yang menggunakan transportasi, tapi orang-orang itu juga menggunakan layanan transportasi barang.
Sejauh ini bagaimana Pak Hidayat melihatnya? Ya, jadi mobilitas barang juga sangat tinggi ya. Sekarang dengan era digital seperti ini, Betul. orang beli barang sudah melalui online dan sebagainya. Nah, ini dibutuhkan transportasi barang yang luar biasa. Selama ini PT KAI sudah buka pelayanan dan beberapa usaha swasta saya kira sudah luar biasa banyak. Tapi Transjatim ini juga sekarang melayani pengiriman barang juga dengan harga yang sangat murah. Di 7 koridor itu Pak? Iya. Jadi misalnya mau ngirim barang dari Surabaya ke Mojokerto bisa Transjatim. Melalui Transjatim ya? Sudah bisa. Dan harganya saya kira kemarin di launching ya Rp3.500 kalau salah itu ya. Sampai finish ya Pak ya? Sampai finish. Dari start sampai finish ya? Rp3.000 saja. Ini menjadi terobosan baru. Transjatim tidak hanya ngangkut penumpang orang tapi juga melayani transportasi untuk barang. Pak Hidayat, ini luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Tapi mungkin terakhir sebelum kita akhiri Pak Hidayat, apa sih Pak pesan dan harapan dari Pak Hidayat selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat supaya mendukung integrasi transportasi supaya Jawa Timur ini benar-benar terkoneksi dengan baik? Silakan Pak. Ya, harapan saya masyarakat hari ini sudah harus memulai berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi publik, karena transportasi publik hari ini sudah jauh lebih bagus. Yang tadi saya katakan sudah aman, nyaman, kemudian terjangkau dan sudah tepat waktu, terutama Transjatim. Karena dengan berpindah ke transportasi publik ini akan ada efisiensi secara pribadi, kemudian mengurangi angka kecelakaan dan kemacetan yang sekarang lagi menghantui kita di jalan, terutama tadi yang saya katakan di gerbang Kertosono, akses ke Surabaya, dari Gresik ke Surabaya, Mojokerto ke Surabaya, setelah ke Surabaya itu kalau kita dengar media-media radio-radio yang fokus di lalu lintas, kemacetan menjadi momok kita semua. Oleh karena itu ayo pindah ke transportasi publik dan kita mulai dengan berbudaya transportasi yang baik, sehingga mobilitas orang menjadi jauh lebih mobile dan punya efek yang bagus terhadap ekonomi di Jawa Timur. Luar biasa sekali Pak Hidayat, artinya memang untuk menciptakan transportasi di Jawa Timur yang terkoneksi dengan baik harus balik lagi ke diri sendiri. Budaya transportasi itu harus dimunculkan. Begitu ya Pak Hidayat ya. Pak Hidayat, terima kasih atas waktunya. Ini luar biasa sekali diskusi kita kali ini. Sehat selalu Pak Hidayat, amin. Semangat selalu karena semangat. Menjadi corong utama ya Pak ya. Mengawal aspirasi masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Hidayat, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Pak Hidayat, dan pemirsa, itulah tadi diskusi kita dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Saya Ciwilfa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa dalam episode podcast Suara Dewan lainnya.